menyiapkan umatnya untuk insya Allah bisa masuk surga. Yang kedua, tugasnya adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk itu Kanjeng Romo sama dengan saya waktu jadi panglima kan begitu kira-kira. Jadi Kanjeng Romo ini panglima ya bagi umat. Untuk itu hadirin sekalian, saya ingin cerita sedikit tentang siapa sih Muldoko ini biar panjenengan semuanya tahu. Saya hidup dari kalangan keluarga yang sangat sulit waktu itu. Kampung saya itu di Pesing. Pesing itu Purwasri. Jadi kalau mohon maaf ini kalau saya ditanya ini agak gaya sedikit waktu itu. Pak Muldoko dari mana? Dari Surabaya. Saya juga dari Surabaya. Surabayanya di mana? Wah, mulai keringetan saya. Saya di Kediri. Wah, kebetulan orang tua saya dari Kediri. Kedirinya di mana? Wah, keringatnya tambah deres lagi. Karena saya harus menjawab, saya dari Purwasri. Tanya lagi, di mana Purwasri? Di sana ada Kiai Badrus di Purwasri. Wah, ini keringatnya udah nggak bisa ditahan lagi. Karena saya harus mengatakan bahwa saya dari desa, namanya desanya jelek banget, gitu. Desa Pesing itu. Elek tenan itu. Ya, elek dari desa Pesing. Hidup saya dulu, waktu saya kecil hadirin sekalian, saya setelah sore hari saya tinggal di Langgar. Langgar itu suro kecil, itu hanya kira-kira 6 meter kali 6 meter begitu. Tetapi disitulah saya dibesarkan. Saya masih ingat betul, saya dibesarkan oleh seorang kiai namanya Kiai Slamet. Kiai itu membelingnya luar biasa. Karena apa? Karena pagi hari jam 4 pagi itu sudah megang rotan, itu semua anak-anak teman-teman saya termasuk saya digebukin pagi-pagi, harus bangun pagi jam 4. Setelah itu ngaji, setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh saya pulang ke rumah digelendeng sama orang tua saya untuk ke sawah, untuk ikut nanam ngecik. Namanya ngecik itu, nanam jagung, nanam kedelai, kadang-kadang saya harus nyiram tembakau dan seterusnya. Itulah kehidupan saya waktu kecil. Saya tidak pernah terbayangkan saya akan menjadi seorang Panglima TNI hadirin sekalian. Tetapi saya setelah menjalani kehidupan saya sadar betul bahwa pesantren, musola, masjid, semua yang saya sebutkan adalah sebuah tempat untuk membangun sebuah karakter yang sangat kuat. Hadirin sekalian. Untuk itu, sungguh saya sangat berbahagia Kanjeng Romo bisa bicara di sini karena mengingatkan saya pada saat saya masih kecil. Saya sangat semangat kalau diundang ke pesantren-pesantren untuk memberikan kuliah. Karena saya ingin memberikan motivasi. Hadirin sekalian, dalam sistem politik yang sekarang ini, siapapun dari keluarga manapun bisa menjadi apapun. Hadirin, untuk itulah pada saat saya menjadi Panglima Kodam di Kalimantan, Kanjeng Romo, kebijakan saya ingin mengambil sebanyak-banyaknya prajurit dari lulusan pesantren. Untuk apa? Kalau mereka nanti menjadi babinsa di daerah-daerah itu, dia bisa khotbah, dia bisa mengajari masyarakatnya dengan pendekatan agama, maka itu menjadi sebuah metode yang sangat efektif. Karena memang masyarakat kita sebagian besar hidupnya di seputaran itu. Itu yang saya lakukan
pada saat saya menjadi Panglima di Kalimantan Barat, Panglima di Siliwangi, itu saya jalankan. Hadirin sekalian, di dalam menghadapi sebuah situasi saat ini maka karakter sungguh sangat diperlukan. Kalau kita berbicara leadership, kita bicara kepemimpinan, maka sesungguhnya 95% itu adalah karakter. Untuk kita bisa melihat ya, karakter Pak Jokowi. Seorang pemimpin, karakternya sangat kuat. Sungguh sangat kuat. Dari sisi agama, beliau hampir setiap saat saya dampingi, setiap kunjungan kemanapun, selalu ketemu dengan para kiai. Selalu, hampir sebagian besar ke pesantren. Untuk itulah, Hari Santri Nasional keluar dari ide beliau pada tanggal 22 Oktober. Hadirin, tidak cukup di situ komitmen Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Romo, sekarang ini kami telah menyusun, kebetulan koordinasinya di kantor kami, di Kepala Staf Presiden. Kami telah menyusun rencana undang-undang pesantren. Rencana undang-undang pondok pesantren. Tepuk tangan dulu hadirin. Dengan demikian nanti posisi pesantren sungguh akan ditempatkan pada posisi yang sangat tepat. Dengan rencana, dengan undang-undang pondok pesantren itu, maka hak dan kewajiban akan semakin nyata. Tetapi dalam penyusunan itu, Presiden juga berpesan kepada kami, hati-hati. Hati-hati, walaupun undang-undang pondok pesantren nanti ada, Presiden mengatakan, jangan coba-coba dihilangkan tradisi-tradisi yang sangat baik di pesantren itu harus tetap tumbuh dan berkembang. Itu pesannya. Ya. Itu hadirin sekalian. Selanjutnya, tadi saya berbicara karakter. Untuk itu, selaku orang tua, tadi saya melihat sepanjang jalan banyak ibu-ibu, bapak-bapak selaku orang tua. Sebuah momentum dan kesempatan yang sangat tepat apabila anak-anak kita di dalam perkembangannya selalu menempel pendidikan agama. Untuk itu hadirin sekalian, sekali lagi, pondok pesantren jangan diremehkan. Pondok pesantren betul-betul sampai dengan saat ini masih mewarnai karakter bangsa Indonesia. Saya tidak ngebayangin tuh kalau kira-kira kita AB dengan kehidupan pesantren. Kayak apa itu nasib bangsa Indonesia ini? Di tengah-tengah lingkungan global yang berkembang sungguh luar biasa hadirin sekalian, perkembangan teknologi informasi sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah merubah tata kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mana-mana. Saat ini telah terjadi disruption. Telah terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan kehidupan kita saat ini seperti ini dengan kekuatan jari-jari kita. Maka saya sering mengatakan saat ini telah terjadi revolusi jari.
Dengan kekuatan jari kita sekarang itu bisa merubah segalanya. Saat ini telah terjadi berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, tetapi yang terjadi adalah sebuah kondisi paradoks sekarang ini. Kita semuanya kaget, kenapa bisa merubah tata kehidupan kita yang luar biasa. Bisa dibayangkan. Kalau hoax, berita-berita fitnah seperti ini tidak segera kita menyadari, maka hadirin, kita ini nanti akan menjadi terpecah belah. Dalam sebuah kesempatan, Pak Jokowi selalu mengatakan, Presiden Republik Indonesia, Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara yang terdiri dari 714 lebih etnis, lebih dari 1.100 bahasa daerah. Jumlah penduduk Indonesia sekarang 269 juta. Dalam sebuah lawatan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pesan kepada Pak Jokowi, hati-hati Pak Jokowi, negara Anda adalah negara yang sangat besar. Negara kami hanya terdiri dari 14 etnis. Jumlah penduduknya hanya 35 juta. Tetapi kami telah bertikai sudah 40 tahun. Ini dua etnis bertikai, satunya membawa teman dari luar, satunya membawa teman dari luar, bertikai 40 tahun sampai dengan saat ini belum ada titik terang untuk selesai. Ditimbali lagi oleh Ibu Ashraf Ghani. Pak Jokowi, dulu kami, ibu-ibu, para wanita dan anak-anak, 40 tahun yang lalu kami sudah biasa nyetir mobil berkeliling-keliling kota di Kabul. Tetapi sekarang para wanita, ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban dari situasi sekarang ini. Berarti 40 tahun yang lalu Afghanistan sudah sangat kaya. Hadirin sekalian, kalau kita tidak aman, negara kita tidak aman, maka kita tidak bisa hidup nyaman. Kita tidak bisa hidup seperti ini, kita tidak bisa kumpul-kumpul seperti ini, kita tidak bisa beribadah dengan tenang, kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita untuk menuju masa depan yang semakin baik. Untuk itu, Pak Jokowi selalu mengatakan, aset bangsa yang sangat berharga bagi kita adalah persatuan, persaudaraan. Itu aset kita yang paling besar. Untuk itulah, mari kita semuanya dalam situasi politik yang saat ini berkembang menuju kepada pesta demokrasi pada tanggal 17 April nanti, jangan karena pilihan kepala daerah, jangan karena pilihan presiden, kita sebagai satu keluarga besar ini menjadi terpecah belah. Pilihan pilkada, pilihan presiden itu setiap tahun, setiap 5 tahun sekali itu pasti berlangsung. Kenapa kita harus bertikai? Kenapa kita harus berkelahi? Untuk apa? Untuk apa? Jangan. Kalau itu yang terjadi, ya, maka kita menjadi bangsa yang merugi, hadirin sekalian.
Saya ingin gambarkan kondisi wilayah Timur Tengah. Semuanya adalah negara-negara yang kaya raya. Irak negara yang kaya raya, Libya negara yang sangat kaya raya, Afghanistan memiliki kandungan migas yang terbesar di dunia, memiliki kandungan emas yang terbesar di dunia, kalah kita walaupun kita punya Freeport. Indonesia juga memiliki kekayaan yang hampir tidak bisa diukur, hadirin sekalian. Pengalaman dari negara-negara yang memiliki sumber daya yang luar biasa itu, negara itu pasti bertikai. Karena apa? Karena ada negara lain yang menginginkan. Juga demikian Indonesia. Jangan karena kita lalai. Jangan karena kita kurang waspada, akhirnya kita juga ikut bertikai. Sungguh sangat disayangkan. Untuk itu, saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Aset besar bangsa Indonesia adalah persatuan, persaudaraan. Jangan itu sampai hilang. Dengan persatuan dan persaudaraan, semuanya bisa kita lakukan. Semuanya bisa kita lakukan. Tetapi manakala persaudaraan kita menjadi hilang, yang ada hanya saling curiga, yang ada hanya saling membenci, yang ada saling mengecilkan, maka kita tidak akan menikmati hidup yang enak. Kita tidak akan menikmati hidup yang sejahtera dan nyaman. Untuk itu, melalui sebuah kegiatan, saya tadi tanya kepada Romo Kiai, apa yang dimaksud dengan mujahadah, Bapak Kiai? Mujahadah adalah sungguh-sungguh di jalan Allah. Tetapi hampir semua kehidupan kita, kalau kita mujahadah dalam segala hal, maka tidak mustahil nanti di hadapan saya, anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dengan mujahadah yang kuat, apakah itu dalam konteks beribadah, hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, atau dalam konteks bernegara, saya bisa pastikan nanti akan lahir di hadapan saya ini, akan lahir bintang 4, seorang Panglima TNI, bisa dari hari ini sekalian, bisa jadi menteri. Untuk itu pesan saya, tolong anak-anak kita dijaga dengan baik, dikawal dengan baik. Kita hidup di tengah-tengah lingkaran narkoba yang sungguh luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah arus informasi yang tidak bisa dibendung. Maka kewajiban kita semuanya, tidak bisa semuanya diserahkan kepada negara. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada negara. Kita semuanya ikut bertanggung jawab. Untuk itu, Romo Kiai, kami pemerintah memberikan dukungan sungguh-sungguh dan sepenuhnya kepada Pondok Pesantren Wahidiyah yang telah membantu pemerintah di dalam upaya pembentukan karakter dan juga ikut membantu mensejahterakan masyarakat. Ini sungguh luar biasa. Demikian hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, dan
Sekali lagi saya merasa terhormat, bangga bisa berbicara di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa hadir kembali dan selamat beribadah. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.